Selamat bertemu lagi teman-teman. Semoga teman-teman semua sehat, sehat badan dan sehat jiwa terutama. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang dan semoga Anda menikmati cerita yang kami sajikan kali ini. Harapan kami jika Anda menginginkan cerita-cerita sebelumnya, Anda bisa dapat melihat link di deskripsi yang kami sajikan. Nah, judul yang akan kita diskusikan pada saat ini adalah Suamiku Jadul bagian ke-9 atau part 9. Ternyata biarpun banyak kotoran sapi, tapi di tempat ini tidak bau-bau amat. Ada pekerja yang khusus mengumpulkan kotoran tersebut, diolah jadi pupuk. Sapi tak boleh keluar dari lahan, kecuali di bawah pekerja. Sekeliling kebun dipagar dengan kawat berduri. Penasaran juga aku seperti apa si Nunung ini. Tapi kata mertua sapinya cemburuan. Baru kali ini kudengar ada sapinya yang bisa cemburu. Bang, aku mau lihat si Nunung, kataku pada suami. Jangan dekat-dekat ya, dari jauh bolehlah, jawab suami. Kami akhirnya pergi. Kandangnya tidak jauh dari rumah utama. Aku terkejut dan terpana ketika melihat sapi yang sangat besar. Baru kali ini kulihat sapi sebesar ini. Ini mungkin si Nunung. Ini si Nunung, tanya aku kemudian. Bukan, itu Jokowi, anaknya si Nunung. Si Nunung sapi betina. Ya Allah, abang menamai sapi dengan nama presiden. Gak boleh itu bang. Bukan abang deh, tapi orang yang bilang begitu. Kalau aku bawa sapi ini jalan dibilang orang sapi Jokowi. Yang itu dipanggil orang Irfan, kata suami seraya menunjuk sapi besar lagi. Ganti bang, ganti namanya. Harus ganti apa lagi deh? Sudah dinamai. Dia akan merespon bila dipanggil Jokowi. Aku teringat berita presiden berkurban sapi 1 ton. Mungkin ini jenisnya. Sehingga orang menyebutnya sapi Jokowi. Akhirnya aku melihat si Nunung ini. Tubuhnya lebih kecil daripada si Jokowi. Begitu kami dekat, suami menyuruhku sembunyi di balik pohon sawit. Bang Parlin mengelus kepala sapi tersebut, bahkan mencium sapi itu. Lah, suamiku mencium sapi. Aku cemburu juga. Perlakuan suami pada sapi itu tidak seperti pada hewan. Aku masih tak percaya sapi itu bisa ngamuk bila melihat Bang Parlin bersama wanita. Aku jadi ingin mencobanya. Pelan-pelan aku berjalan dan langsung melompat ke punggung sapi. Ternyata benar, sapi itu meronta. Untung juga sapinya masih diikat. Suami langsung membawaku berlari menjauh dari sapi tersebut. Kuat juga Bang Parlin berlari sambil menggendong aku di belakang. Bagaimana bisa? Tanya aku heran. Ya begitulah, aku mengurusnya sejak umur 1 tahun. Ini sapi pertamaku. Entah sudah berapa banyak susunya ku minum. Anaknya sudah 6. Hasilnya sudah ratusan juta. Abang sayang kali sama dia, kata Bang Parlin ketika kami sudah menjauh. Kami terus berjalan berkeliling kebun. Suami lalu menggiring satu sapi cukup besar. Sapi yang lain mengikuti. Lalu kami keluar dari kebun, berjalan kaki agak jauh, sampai tiba di pinggir sungai. Bang Parlin mengikat satu sapi, hanya satu, yang lainnya dibiarkan merumput di sekitar pinggir sungai. Beginilah kehidupanku tiap hari, selama 20 tahun, kata Bang Parlin. Damai bang, kataku seraya tersandar di pundaknya. Suami lalu mengeluarkan seruling dari tas ranselnya. Kemudian memainkan seruling tersebut.
Suaranya mendayu-dayu. Benar-benar damai rasanya. Sampai sore, baru sapi digiring kembali masuk kebun. Ternyata mudah untuk menggiringnya. Mereka sudah tahu jalan pulang. Hanya satu sapi yang dipegang tadinya. Si Nunung akhirnya dijemput orang. Kata suami akan dibawa ke rumah potong hewan untuk dipotong dan dijual. Melihat Bang Parlin sampai menangis melepas kepergian si Nunung membuatku terharu sekaligus cemburu. Suami menciumi kepala sapi itu sebelum digiring naik ke truk. Rekening kita, Dek. Kata mereka kalau ada nomor rekening, kirim lewat rekening saja uangnya. Jauh dari kota ngantar kemari, kata suami. Aku mana tahu bang, yang punya rekening abang, bukunya mana? Tinggal di Medan, Dek. Nomor rekening adek ada? Ada, kalau nomor rekeningku tentu saja aku hafal. Ya udah, tulis di sini. Uangnya untuk adik juganya, kata suami seraya memberikan secari kertas. Ternyata benar uangnya untukku. Aku jadi terharu. Mau kutanya juga berapa harga sapi begini. Tapi takut dikira matre. Padahal betul. Aku sudah berhayal berapa kira-kira uang sapi tersebut. Isi rekeningku tak pernah lebih dari 3 juta. Kini akan bertambah 1 sapi. Ayah mertua banyak bercerita tentang Bang Parlin. Banyak yang di luar dugaanku. Tadinya kukira kebun sawit itu warisan, ternyata bukan. Bang Parlin yang buka kebun itu. Pertama didanai seorang dokter tetangga mereka. Kebun itu juga bukan desa asli mereka, hanya tempat berusaha. Desa mereka masih jauh dari situ. Tadinya kukira orang tua Bang Parlin kaya raya sehingga bisa beli kebun luas. Ternyata tidak. Semua dimulai Bang Parlin dari nol. Mereka kaya setelah sawit panen. Bang Parlin juga yang membuka jalan untuk saudaranya yang lain. Dia yang memberikan modal buka peternakan di tempat lain. Luar biasa suamiku ini. Setelah 3 hari di kampung, tiba waktunya kami akan pulang ke Medan. Aku mulai resah membayangkan perjalanan yang melelahkan selama 15 jam. Temanku yang sopir taksi online tetap setia menunggu kami. Padahal janjinya cuma sekali pergi. Tapi dia tetap ngotot menunggu karena kosong menuju Medan akan merugi. Suami malah membayar taksi tersebut 1 juta sehari. 6 hari sama di jalan supir taksi dapat total 6 juta. Itu gaji standar, Dek, kata suami ketika aku protes kemahalan. Kenapa nggak beli mobil gini, Bang? Entah Fortuner atau Pajero? Tanyaku pada suami ketika kami sudah di perjalanan pulang. Kembali ke kebutuhan atau keinginan, Dek. Kami hanya butuh truk. Harga truk itu setara Fortuner. Yang dibutuhkan angkut sawit atau angkut sapi ya. Alhamdulillah truk kita ada 3, kata suami. Iya, lagian buat apa Fortuner di tempat seperti ini, sambung suami lagi. Kami sampai di Medan setelah menempuh 15 jam perjalanan. Begitu kami sampai di rumah, tetangga sudah datang melapor. Mbak Nia, kemarin saudaranya Mbak Nia datang. Katanya Mbak nggak bisa dihubungi, kata tetangga ini. Duh, aku sampai lupa menghidupkan HP-ku selama hampir seminggu ini. Berada di kampung bersama suami ternyata bisa membuat lupa sama gadget. Segera aku charger HP yang sudah 5 hari habis baterai total. Setelah terisi 15% baru kuhidupkan. Belum sempat aku buka sudah ada panggilan masuk. Ternyata dari abang yang tertuaku. Kau bagaimana sih Nia? Orang tua meninggal kau entah kemana. Dihubungi nggak bisa. Ditanya tetangga nggak ada yang tahu, kata abang. Innalillahi, siapa yang meninggal? Ya ayah, entah anak macam apa kau. Bang, ayah, bang, kataku setelah berteriak. Kenapa ayah, Dek? Ayah meninggal, bang. Tapi kan umroh ayah, Dek. Kami berangkat ke rumah orang tuaku saat itu juga. Ketika kami sampai ayah sudah dikuburkan. Ternyata ayah meninggal kemarin. Meninggal dalam pesawat ketika pulang ke Medan.
Beliau meninggal dalam tidurnya. Ya Allah, ternyata ini maksud ayah ketika bilang ingin menyusul ibu. Aku lalu tancap gas ke kuburan ayah, menangis di pusara ayah. Aku sangat menyesal tak sempat melihat wajah ayah sebelum dikuburkan. Kenapa tak tunggu kami, Bang? Kataku pada abang tertua. Mana bisa ditunggu? Entah kalian ada di mana, pergi nggak bilang-bilang. Sama tetangga sendiri pun kalian tak bilang mau kemana. Abang justru mengomel. Kau yang bunuh ayah, kata kakak ipar. Loh, kok aku? Ya kaulah sama suamimu itu. Kalian kasih ayah uang haram hasil ngepet. Akhirnya ayah yang dapat akibatnya. Uang haram dipakai untuk umroh ya, begitu sambung abangku. Aku terdiam tak mampu bicara lagi. Sudah sedih begini masih dituduh membunuh ayah sendiri. Sekarang pilih Nia, kami saudaramu atau lelaki ngepet itu. Kami tak ingin punya saudara begitu, nanti kami kena imbasnya seperti ayah, kata kakakku. Ya Allah, kalian menuduh sembarangan. Bukan sembarangan, tapi kami bicara fakta. Sudah kami selidiki tetangga kalian, memang dia nggak pernah kerja. Malam pun di rumah aja, kata abang. Kalian salah paham, Bang. Bukan seperti itu. Suamiku akhirnya bicara. Salah paham apanya lagi? Sudah terbukti uang haram dibawa ke tanah suci. Ya begini akibatnya. Tega kau, sekarang ceraikan adikku, kata abangku. Akan kucerahkan bila Nia yang minta. Tapi tidak akan kucerahkan kalau kalian yang suruh, kata suami. Pergi kau dari sini, dasar babi ngepet. Tar uang kami nanti yang kau ambil, kata kakakku. Boleh kujelaskan? Tanya suami lagi. Kami tak butuh penjelasan lagi. Sudah jelas sekarang. Kau bahkan bawa adik kami entah kemana. Padahal kalian tahu jadwal kedatangan ayah, kata abangku. Baik, kami pergi. Ayo dek, kata suami seraya mengulurkan tangannya. Kalau kau pergi, kau bukan saudara kami lagi, ancam abangku. Aku pilih suami yang baru kenal 3 bulan atau saudara-saudara seketurunan. Demikian cerita suamiku Jadul yang ke-9. Mari kita sama-sama menunggu lanjutan dari cerita ini, yaitu suamiku Jadul bagian ke-10. Dan selamat menunggu. Bagi teman-teman yang baru, silakan subscribe, berikan komentar, like, dan share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai bertemu.